Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, Pak? Ya, Bu. Sudah rekod. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Masih semangat sekolahnya ya. Masih, Bu. Semangat. Masih semangat belajarnya, masih semangat sekolahnya. Alhamdulillah Ibu Guru hari ini juga sangat baik sekali. Di pertemuan kali ini, Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik kendalikan emosi marah. Siapa nih yang biasanya suka marah di kelas? Eri, Ada Bu. yang suka marah-marah di kelas? Ada, Bu. Eri, Bu. Eri suka marah-marah. Itu Pak Eri ya? Eri, Bu. Iya, Eri. Eri emosian, Bu. Pak Eri suka marah ya di kelas ya? Apa masalahnya Eri kalau marah di kelas biasanya? Erinya masih sholat, Bu. Oh, Erinya masih sholat ya? Oke, hari ini karena anak-anak sudah siap belajarnya, saya Ibu Guru juga sudah siap. Sekarang kita yel-yel BK dulu ya sebelum kita melanjutkan kegiatan kita. Yel-yel BK-nya seperti ini anak-anak hebat. BK, sahabat siswa dari hati ke hati. Bisa ya? Masih semangat ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, Ibu Guru hitung ya. 3, 2, 1. BK, sahabat siswa dari hati ke hati. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Tujuan layanan hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengenal dan menyimpulkan tentang emosi marah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dapat merumuskan dan meredam emosi marah. Yang ketiga, anak-anak dapat mengelola emosi marah ketika berada di sekolah maupun di rumah. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Anissa ya nggak masuk ya? Oh, Ya, Bu. sakit. Ya. Ya, kita doakan bersama semoga Anissa cepat sehat ya anak-anak. Iya, Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu yuk. Mari, Gali silakan dipimpin doanya, Nak. Terima kasih, Bu. Mohon izin, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan materi layanan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, Gali. Sama-sama, Bu. Ibu Guru akan men-share kegiatan layanan hari ini.
Sudah terlihat anak-anak hebat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kiat-kiat mengendalikan emosi marah. Siapa yang tahu emosi marah itu bagaimana sih? Apa arti dari emosi marah? Ada yang tahu? Ada, Ibu. Saya, Ibu. Silahkan Nadila. Nah, kalau emosi marah itu kalau sepemahaman saya kan Ibu ya, emosi marah itu emosi Ya. yang meluap-luap, berapi-api yang ketika dilampiaskan itu akan berdampak negatif kepada diri kita. Menurut saya seperti itu, Ibu. Terima kasih Nadila, jawabannya hebat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Nadila. Ya, benar sekali Nadila. Emosi marah adalah emosi yang ditandai dengan ketegangan dan permusuhan yang timbul dari frustasi, cedera nyata, atau khayalan oleh orang lain, atau ketidakadilan yang dirasakan. Jadi misalnya nih, Eri kan hobinya gangguin teman-teman ceweknya ya. Terus kemudian dia teman-temannya jadinya nggak suka sama dia, akhirnya diluapkannya dengan apa? Biasanya Nadila kalau digodain sama Eri, cara meluapkan marahnya ke Eri bagaimana? Saya bentak. Dibentak Saya bentak ya? Eri, Ibu. Berarti Nadila emosi marahnya masih meluap-luap ya? Iya. Eri sukanya kalau sukanya ganggu terus, Ibu. Makanya saya risih kalau terus diganggu, jadi saya bentak. Begitu ya. Kalau Nadila biasanya langsung membentak. Kalau Ramot biasanya bagaimana kalau digangguin oleh teman cowoknya? Saya marah juga, Bu, kalau digangguin sama temennya. Bisa-bisa suara saya besar, nyaring, Bu. Begitu ya. Langsung marah atau langsung memukul atau bagaimana Ramot biasanya? Marah, Ibu. Oh, marah aja, ya. Bu. Mukul enggak, Bu. Kalau mukul tidak. Kalau Reni? Tidak, Kalau Ibu. Reni satu lagi, kalau Reni bagaimana? Kalau saya diganggu, Bu, biasanya saya menjauh aja, Bu, biar nggak diganggu lagi. Menjauh ya. Jadi lebih ke arah menghindari ya Reni ya? Iya, Bu. Jadi Reni nggak marah lagi, nggak balik Sebenarnya marah. kesel, Bu. Iya. Sebenarnya kesel, cuman saya daripada nanti timbul perkelahian, lebih baik saya menghindar, Bu. Begitu ya. Terima kasih Reni, Nadila, Ramo. Terima kasih jawaban hebatnya anak-anak hebat. Iya, benar sekali sayang. Emosi marah bisa disertai dengan ketegangan otot, sakit kepala, atau detak jantung yang meningkat. Jadi memang emosi marah itu sangat tidak baik, sangat tidak sehat bagi kita. Selain itu, ekspresi amarah secara verbal dan fisik artinya langsung memukul atau melempar, dapat menjadi peringatan bagi orang lain tentang ketidaksenangan seseorang. Jadi kalau misalnya anak-anak digodain temannya, terus kemudian kalian balas dengan marah, artinya kalian sudah termasuk melakukan bully secara verbal dan fisik juga ya. Dan itu tidak baik sekali bagi kesehatan. Tipe marah ada dua anak-anak. Yang pertama adalah marah ke dalam atau implisit, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang dapat mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan atau dipendam. Misalnya nih, Hairil, apa contohnya Hairil? Marah yang dapat mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan dan dipendam. Rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri. Pernah nggak Hairil merasakan seperti itu? Udah pernah, Bu. Cuma lihat teman ada yang sering mendam kalau marah. Jadi kadang dia melampiaskan bukan ke diri, ke barang-barang, Bu. Dia marahin ke orang tapi melampiaskannya ke barang-barang, Bu. Seperti memecahkan dinding gitu.
Seperti melempar seperti itu ya Hairil ya? Ya, betul Bu. Apakah Hairil pernah melihat teman atau Hairil sendiri menyakiti diri sendiri? Kalau marah kemudian menyakiti diri sendiri, misalnya memukulkan tangan ke tembok seperti itu, kemudian melukai diri sendiri. Apakah Hairil pernah seperti itu? Oh, saya nggak pernah Bu. Ya teman aja. Rasa Oh begitu asing ya. untuk mengganggu dia. Baik sekali Hairil, luar biasa hebat. Kemudian yang kedua adalah marah keluar atau eksplisit, yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Arta, contohnya bagaimana di sekolah? Ke toilet Ibu. Oh, artanya ke toilet ya. Kalau begitu, Eri, coba sebutkan contoh marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan, Eri, yang dikeluarkan. Bagaimana? Ada contohnya nggak di sekolah? Pernah ngalamin nggak, Eri? Ada Bu, contohnya saling berantem Bu, main fisik. Eri pernah melakukan seperti itu? Pernah Bu, waktu remaja Bu. Pernah Bu. Kemudian cara mengendalikan amarahnya tersebut bagaimana, Eri? Dengan mengingat nama orang tua, mengingat dampak-dampaknya juga Bu. Oh begitu ya. Ya, Bu. Terima kasih Eri. Sama-sama, Jawaban Bu. yang luar biasa sekali. Ya, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak hebat? Cukup jelas Ibu. Jelas ya. Jelas. Masih Semangat, semangat Dewi, masih semangat Dewi. Semangat sekali Ibu. Semangat, alhamdulillah Dewi. Suka sekali ya semangatnya ya. Kemudian Ade gimana, masih semangat nggak nih? Semangat Ibu. Mengikuti pelajarannya, mengikuti kegiatannya, masih semangat ya? Oke, Semangat. masih semangat. Terima kasih. Oke, selanjutnya cara penanggulangan rasa marah. Ini adalah kiat-kiat atau cara mengelola, menanggulangi rasa marah. Ini contoh dari saya pribadi. Kalau misalnya anak-anak hebat punya contoh yang lain, nanti bisa disebutkan ya. Contoh yang pertama adalah pendekatan fisiologis, menekankan regulasi tubuh ketika sedang marah seperti merendahkan posisi badan ke arah yang lebih rendah, duduk dan berbaring, misalnya tidur nih, nggak apa-apa. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian minum air hangat, serta penyaluran kegiatan fisik dengan berolahraga atau mengerjakan aktivitas fisik untuk mengarahkan dorongan energi yang besar. Jadi misalnya kalau ibu guru marah nih, biasanya ibu guru minum air mineral, tapi ibu guru tidak suka yang hangat, ibu guru suka yang dingin supaya hatinya juga dingin. Jadi biasa ibu guru minum air dingin, terus kemudian tarik nafasnya. Aduh, Ade mengantuk. Ade, semangat ya. Oh, Dewi mengantuk ya. Semangat ya Dewi ya. Betulin kacamata Kemudian, Ibu, enggak mengantuk. Dewi, kalau Dewi cara mengendalikan emosi marahnya bagaimana sayang? Kalau sedang marah apa yang Dewi lakuin untuk mengendalikannya? Saya biasanya duduk, terus tarik nafas, terus istighfar Ibu. Oh begitu ya sayang ya. Hebat, luar biasa sekali. Kemudian Galih, cara mengendalikan emosi marah menurut Galih biasanya Galih bagaimana? Kalau saya agak sulit Bu mengendalikannya, makanya saya tertarik ikut materi Ibu supaya saya bisa berubah Bu, mengendalikan emosi. Biasanya saya kalau kena fisik pasti membalas Bu, mudah-mudahan saya tidak ulangi.
Amin. Iya Galih, harus banyak-banyak sabar ya Galih ya. Harus banyak-banyak sabar. Ya meskipun sabar itu susah, tapi kita harus berusaha untuk sabar. Yang kedua, biasanya dengan pendekatan psikologis. Secara psikologis, cara penting yang paling utama adalah menyadari bahwa kita sedang marah. Saya tahu kalau saya sedang marah, kita tahu, kita sadar bahwa kita sedang marah. Berpikir ulang terhadap tertundanya keinginan, memikirkan sisi positif dari kejadian yang tidak menyenangkan, memikirkan dampak negatif terhadap kesehatan diri, belajar menunda kepuasan, menyalurkan hobi dengan berkarya sehingga energi yang terkumpul dapat diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat. Biasanya anak-anak seusia kalian SMP ini biasanya sedang marahnya itu sedang meluap-luap. Misalnya nih berebut cewek misalnya di sekolah. Begitu sudah langsung emosinya langsung meluap-luap, langsung marah karena mungkin ceweknya digodain atau bagaimana ya kan? Siapa yang sudah punya pacar di sekolah, yang pacarnya di sekolah? Ada enggak nih? Yang Eri, biasanya suka marah-marah. Eri Eri ya? banyak Eri pacarnya, lagi ya? Bu. Saya Bu, saya pacaran sama Eri Ibu banyak ya? Sama Bu sama Ramot, Bu. sama Ramot Bu. Milih lagi. Enggak, Bu. Biasa Cinta bertepuk Ramotnya sebelah bilang tangan. enggak, Erinya Enggak, bilang Bu. iya. Yang Nanti ngaku-ngaku, Bu, lama-lama jadi pacar aku. Nanti itu Aku- lama-lama menimbulkan ini juga, menimbulkan emosi marah juga loh. Bisa loh ya. Eri bilang iya, kemudian Ramot bilang enggak. Itu bisa menimbulkan emosi marah. Nanti akan marah entah itu Ramot, entah itu Erinya. Jadi pasti akan menimbulkan rasa marah ya. Jadi kita harus hindari itu anak-anak hebat. Misalnya Ila, kalau biasanya merasakan marah, apa yang Ila lakukan? Biasanya kalau saya di sekolah tuh suka diganggu sama Eri, Bu. Jadi saya jambak, Bu. Soalnya saya jengkel, Bu. Jadi saya jambak-jambak gitu. Mbak Eri lagi, Dukun ya. Eri lagi ya. Memang artis ya, Eri di kelas ya. Iya ini Bu. Oke, yang ketiga, Ibu Guru minta tolong untuk Ramot membacakan yang ketiga, mengekspresikan diri. Ramot dibaca, silahkan. 3. Mengekspresikan diri. Sharing dengan sahabat, teman, atau siapa saja yang dapat menjadi tempat untuk memuntahkan isi beban yang sedang dialami. Menulis pada buku harian, mengekspresikan dengan menggambar, membuat cerita, atau sekedar menggoreskan isi hati melalui buku merupakan kegiatan positif dibandingkan dengan penumpahan kemarahan secara langsung. Iya, terima kasih Ramot. Hebat sekali, luar biasa. Ramot biasanya pernah menulis buku harian nggak? Sering, Ibu. Sering ya? Iya, Biasanya Ibu. di buku harian, ya, di buku harian ada banyak cerita ya pastinya. Iya, Bu. Banyak, Ibu. Tentang Kalau di tentang sekolah, di ya, pas berantem sama adik, sama kakak. Jadi saya tulis di buku harian, Ibu, gitu. iya, wah keren sekali ya Ramot ya, hebat, luar biasa sekali. Ade, kalau Ade cara mengekspresikan mengelola emosi marahnya biasanya dengan apa, Ade? Kalau saya dengan menggambar, Ibu, kebetulan saya suka menggambar. Iya. Jadi saya tekankan itu, saya tenangkan dulu pikiran, kemudian saya cari alat tulis untuk menggambar seperti itu, Bu. Kebetulan saya suka menggambar. Wah, hebat sekali, Ade. Itu jawaban yang sangat luar biasa dan ekspresi cara mengendalikan emosi marah yang luar biasa juga ya. Kemudian selanjutnya, Nadila, coba dibaca nomor 4, sayang. Silahkan. Mengingat dampak dan resiko. Dengan mengingat dampak negatif dan resiko dari emosi
emosi marah yang akan terjadi, dapat mengurangi dan meredam emosi marah. Emosi yang meluap-luap biasanya membuat yang bersangkutan gelap mata. Jika sudah demikian, dia akan memukul, berteriak, memaki, atau merusak barang-barang yang ada. Dengan mengingat atau membayangkan dampak negatif yang akan terjadi, biasanya dapat menurunkan intensitas emosi marah. Apakah Nadila pernah seperti itu? Untuk belum pernah Ibu, kalau untuk berteriak, memaki, merusak barang itu saya tidak pernah, belum pernah. Tapi kalau untuk saya kalau lagi sementara marah, puncak-puncaknya marah saya itu saya biasanya itu saya Ibu dalam hati saya selalu bilang saya anak baik, saya tidak boleh marah sampai 10 kali Ibu. Kalau tidak mampan juga, saya ulangi lagi sampai 10 kali. Tidak mampan, saya ulangi terus Ibu, sampai saya tidak marah. Wah, luar biasa sekali Nadila. Itu merupakan tips untuk teman-teman yang lain juga ya. Tips dari Nadila ya. Jadi apa tadi Nadila? Diulangi lagi supaya temannya memahami, mungkin juga bisa meniru caranya Nadila. Ya. Saya biasa kalau marah itu saya dalam hati itu saya selalu bilang aku anak baik, aku tidak akan marah. Aku anak baik, aku tidak akan gitu. Terus sampai ya? 10 kali. Iya, sampai 10 kali saya hitung sampai 10 kali. Jika tidak mampan, jika masih marah, nah saya mulai lagi hitung dari 10 kali sampai saya tidak marah. 10 kali. Wah, itu luar biasa sekali loh Nadila. Tepuk tangan untuk Nadila. Anak-anak hebat semuanya. Keren, Nadila hebat sekali ya, luar biasa. Oke, ini ada yel-yel supaya yang sedang marah atau sedih bisa gembira lagi. Kalau kau sambil tepuk tangan ya, anak-anak hebat. Kalau kau suka hati senyum manis, kalau kau sedih hati jangan nangis. Kalau kau senyum manis dan yakin tidak nangis, kalau kau senyum manis tambah manis. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Dipimpin Gali. Gali sama Arta. Arta sudah kembali dari toilet belum? Belum, Ibu. Aduh, lama sekali. Jangan-jangan Arta ini sampai akhir Ibu selesai, nggak kembali-kembali ke kelasnya, ke toilet terus. Oke, Gali silakan dipimpin. Semangat ya semuanya ya, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Kalau kau suka hati senyum manis, kalau kau sedih hati jangan nangis. Kalau kau senyum manis dan yakin tidak nangis. Kalau kau senyum manis. Manis. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Ada pertanyaan anak-anak tentang pengendalian emosi marah? Kita bisa juga loh mengendalikan emosi marah dengan bercerita kepada teman sebelah kita atau kepada bestie kita, atau dengan bernyanyi juga bisa ya, supaya kita bahagia, lupa dengan marahnya, itu juga bisa. Ada pertanyaan anak-anak hebat? Cukup jelas, Belum, Ibu. Jelas, Bu. Cukup jelas ya, terima kasih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Ibu Guru akan ada sinema edukasi sedikit, 5 menit aja, tidak sampai 5 menit ya. Kita tonton bersama-sama. Masih semangat? Masih. Masih semangat ya. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelas 9C, tepuk tangan. Bentar ya.
Judulnya Jangan Marah. Cocok banget ini untuk anak-anak seusia kalian yang suka marah. Ya, kita ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala Selamat menyaksikan. Gimana kalau ini? Nah. Kenapa kamu masuk gue? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lu, Mam? Tadi habis rempet ke motor. Aduh. Apa-apa. Nih, tadi gua bawa jajanan. Tadi gua dari warung. Enak nih kayaknya nih. Bisa didengar suaranya anak-anak? Bisa, Bu. Enak nih. Itu mau ini? Udah gue yang lagi ya. Gue lagi main HP dulu, gue nggak lupa nih. Hati-hati lo. Rumah ini lo. Iya. Udah ganti baju lo. Coba juga lo. Gue pinjam motor dong. Kemana lu? Mau sini apa mau sholat? Sholat kalau di mana? Sholat masjid, di motor. Lo daripada ntar kepikiran ya? Mau film enggak? Boleh. Tunggu dulu ya. Iya, boleh. Tuh ya, lo baru nih. Iyalah. Hati lu baru beli. Salah. Ya. Dek, bulan ya. Ya. Aduh. Bentar nih nggak ikut nih. Udah, Mam. Gue mau sesuatu, Mam. Mau ngapain? Gini, Mam. Tadi gue pas sholat, helmnya gue taruh luar. Terus pas gue mau balik, helmnya udah nggak ada, Mam. Hilang gitu, Jan. Iya, Mam.
dulu parah banget, baru beli kan, terus dihilangin. Ya bukannya gitu, Mam. Gue juga nggak tahu. Tadi gua rempet, sekarang helm hilang. Salam. Ya, salam. Apa? Ini helm gua hilang. Hilang. Kok bisa hilang? Tadi dia pakai. Nggak tahu, pokoknya tadi gue taruh luar deh pokoknya. Terus hilang. Hilang. Gue juga bingung. Karena lu harus hati-hati. Bener juga sih. Orang. Iya. Iya sih, bener sih. Sabar aja, Mam. Iya sih. Boleh, maafin gue, Mam ya. Iya, iya. Sorry nih, Mam ya. Iya. Bukan apa-apa nih. Iya. Bener ya, maafin ya. Iya. Maafin gue. Makasih, Mam ya. Ya. Oke, anak-anak tercinta. Masih semangat, sayang. Anak-anak hebat. Masih, Bu. Masih, Bu. Wah, Arta sudah kembali dari toilet. Ya, Bu. Arta, Maaf. coba nih. Arta, coba nih. Apa pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari tayangan film tadi? Kita sebagai orang yang hidup di lingkungan sosial itu paling enggak kita harus bisa mengendalikan istilahnya emosi kita gitu, Bu. Istilahnya bagaimana biar kita itu tetap selalu berpikir positif gitu supaya tidak timbul emosi selalu marah-marah gitu loh, Bu. Gitu, Bu. Iya, hebat sekali Arta. Arta sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Arta, anak-anak hebat. Iya. Sekarang tugas kalian, anak-anak hebat, adalah membaca cerita. Ibu guru sudah buatkan di Google Drive-nya. Tugas kalian adalah membaca cerita, kemudian nanti linknya Ibu Guru akan bagikan di WA grup kelas ya. Kalian kerjakan, membaca cerita, kemudian cerita itu bisa kalian tanggapi. Kalian menanggapi cerita tersebut. Ada pertanyaan anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas, Ibu. Ya, sudah jelas ya. Ya, selain anak-anak mengerjakan tugas yang telah Ibu Guru share di grup, anak-anak juga coba untuk layanan selanjutnya di minggu depan, anak-anak coba untuk menuliskan emosi marah, satu harinya satu. Kalau misalnya hari Senin kalian tidak marah sama sekali, berarti tandanya silang. Kemudian dibuat tabel ya, nanti Ibu Guru share juga di grup untuk pelajaran di minggu depan. Kemudian kalau misalnya di hari Selasa kalian sudah melakukan marah, kalian tulis penyebab marahnya apa, kemudian solusinya apa. Jadi ada 7 hari, ada 7 kolom. Bisa dipahami? Bu. Bisa ya. Terima kasih. Apakah ada sebelum Ibu Guru menutup layanan hari ini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, cukup jelas ya. Iya, kalian boleh datang ke ruang BK jikalau kalian ada permasalahan atau ingin curhat, hanya sekedar curhat ya. Ibu Guru dengan setia akan menunggu kalian di ruang BK. Ya. Eri, Galih, kemudian Ila, Arta, semuanya, Ramo, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah kita selama 40 menit tadi kita bersama bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Perasaan kalian bagaimana? Senang, Ibu.
Iya, Senang senang ya? Ibu. Kami jadi tahu Senang, Bu. mengendalikan marah kami gimana, Bu. Sudah ada pencerahan di otak, maksudnya bagaimana cara kita mengendalikan amarah kita, bisa ya, sudah ada gambarannya ya. Ada, Bu. Iya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh Hairil. Silahkan dipimpin, Nak. Siap, Bu. Oke, teman-teman, sudah mendengarkan materi dari Ibu Manggar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Ibu Manggar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam mengatasi masalah emosi marah dalam diri kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai bertemu di minggu depan, minggu selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia belajar di SMP Negeri 2 Kota Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. banyak. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Oke, tepuk tangan buat Bu Manggar dan teman-teman. Nah, ini hidup ya, suasananya cerah banget ya, kerasa ceria kita diajak untuk berinteraksi dengan penuh keceriaan, walaupun materinya itu tentang emosi gitu ya. Jadi kalau untuk tuntutan sudah agak miss tadi ya Bu ya. Sudah hampir-hampir keselimpet gitu baru nanya Ibu lupa presensi dan baru nanya kabar gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, itu memang kadang-kadang suka miss gitu ya. Nah, untuk materi kalau menurut saya bagus Bu ya, karena Ibu ada di kultur budaya yang, karena saya pernah punya mahasiswa itu di 3T Bu, dan di daerah yang mereka agak kurang, memang budaya mereka seperti itu. Jadi pesannya tersampaikan gitu. Karena kan kalau BK itu kan multikultural ya, budayanya itu banyak. Jadi Ibu pesannya itu tersampaikan gitu untuk anak-anak, dan gambar-gambarnya juga sangat ini sekali gitu ya. Ini apa, kearifan lokal sekali. Iya, gitu. siap Ibu, kearifan lokal Papua banget. Jadi untuk semua proses dari awal sampai akhir udah tertata, cuman tadi ada miss sedikit di situ, terus juga saya agak ini dengan Pak Arta tadi, Pak Arta dari toilet langsung ditanya gitu ya, padahal Pak Arta nggak lihat videonya, untung saja sudah bisa ditebak gitu ya, konten videonya itu apa gitu. Jadi support banget nih teman-teman, alhamdulillah. Jadi itu ya Bu Manggar, sudah kearifan lokalnya, budayanya juga sudah ada, dan pas banget memang untuk di lingkungan. Mungkin nanti bisa lebih dikembangkan lagi ya Bu. Ya memang kalau kita kan dari LK ya, identifikasi masalah apa yang mereka. Jadi saya ya mungkin karena salah saya juga. Karena kurang banyak ini ya kesempatan waktu, jadi saya kurang menggali apa, nanti kan ada 4 RPL yang akan kita cek gitu. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang memang pas untuk anak-anak yang ada di sana ya Bu ya, karena mungkin karakternya berbeda gitu dengan anak-anak yang di bagian barat dan tengah gitu ya. Terima kasih Bu Manggar sudah menghidupkan lagi, mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih ceria lagi, karena ini mata udah biasa kalau wilayah tengah udah penuh kan ya, suka mengantuk. Oke, baik, terima kasih Bu Manggar, boleh di off record.